Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas mengenai situasi market kripto teman-teman ya di minggu ini. Kira-kira apakah ada event yang penting? Kita akan juga membahas mengenai situasi market kripto. Mungkin kira-kira di bulan Agustus ini plannya seperti apa teman-teman ya, secara teknikalnya juga. Dan updated news mengenai market kripto, makroekonomi, dan lain-lainnya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman suka video update seperti ini, pastinya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan pastikan kalian udah like videonya juga sebagai bentuk support juga teman-teman ya. Dan ya kita akan langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke. Ya, mungkin kita lihat situasi saat ini di mana Bitcoin technically udah mulai recovering teman-teman ya. Kita kalau lihat dari sini Bitcoinnya juga di area kisaran 104.000, Ethereum di area kisaran 3.500, dan overall untuk hari ini market kripto itu ini nggak ada tulisannya ya. Oh nih, naik 1,1% secara market cap, dan beberapa kripto seperti Ethena, Litecoin juga ada kenaikan gitu ya, sedikit ada pump gitu ya, relief rally ketika Bitcoinnya technically kita bisa katakan dalam short term time frame gitu ya, mungkin kita lihat dari secara 4 jam itu mengalami penurunan gitu ya, penurunan yang cukup lumayan besar, kisaran 5%-an, dan membuat orang cukup panik gitu. Dan sebenarnya kita saya udah mengadakan live session juga kemarin teman-teman di sini. Jadi pastikan kalian udah join juga komunitas dari MacroWine sendiri biar kalian gak ketinggalan live seperti ini juga. Kalian bisa cek juga kira-kira di live ini saya membahas seperti apa gitu ya, karena beberapa informasinya mungkin akan kita bahas juga di video ini gitu ya. Nah, secara Fear and Greed Index sendiri kita di area greed teman-teman. Kemarin netral ya, tapi karena market udah mulai rebound lagi, posisi saat ini secara emosi mungkin di area greed ya. Orang-orang justru sedikit lebih bullish juga ketika market udah ada recovery, karena memang udah hit area level support juga yang seperti saya share di live kemarin ya. Kalau kita lihat secara crypto bubble sendiri, ini situasinya gitu ya, rata-rata hijau, bahkan meme core ini token M ini mengalami kenaikan 17% ya. Tapi memang kalau kita lihat secara weekly-nya rata-rata masih turun, khususnya untuk altcoin sendiri mungkin mengalami penurunan. Kalau kita harus cari rata-ratanya mungkin 15%, 16%-an gitu ya dari semua kripto di sini. Ya, rata-ratanya turunnya segitu gitu. Dan ini memberikan reminder untuk teman-teman semua ketika market naik gitu ya. Ya kalian nggak boleh FOMO, itu satu. Dan kedua, ya kalau kalian memang jangka pendek secara mungkin invest atau trading di market kripto, ya lebih baik kalian take profit juga seperti itu ya. Dan sebelum kita bahas mendalam lagi teman-teman tentang situasi market kripto ini, saya mau share juga. Ini ada event dari BingX teman-teman, dimana kalau misalnya kita deposit itu kita akan mendapatkan bonus-bonus, dan ini bonusnya lumayan banyak. Kalian bisa lihat ada 50 USDT bonus voucher, 100 USDT, 150, dan terus sampai 500 USDT. Tapi memang kalian harus lihat depositnya gitu ya. Ini ada deposit $100 dapat 50 USDT bonus voucher, $300 dapat 100 USDT bonus voucher, dan lain-lainnya. Kalian bisa langsung cek aja teman-teman, karena BingX ini event seperti ini tidak datang 2 kali, dan ini masih sampai kalau nggak salah ini di bulan Agustus ya, masih 27 hari lagi. Jadi kalian langsung kalau kalian mau buy the dip sekalian gitu ya pada saat market lagi turun, ya mungkin bisa menggunakan BingX juga ya. Kalian bisa saya taruh aja linknya di deskripsi kalau teman-teman yang mau daftar BingX ataupun mau trading di BingX juga, karena saya udah ya seperti yang saya udah share juga gitu ya, saya udah menggunakan BingX mungkin dalam beberapa bulan terakhir, dan cukup smooth sekali teman-teman gitu ya. Langsung cek aja di deskripsi. Tapi ini kita akan update situasi market kripto saat ini bagaimana gitu ya. Kita mulai dari Bitcoin kali ya. Untuk Bitcoin ETF flow ya, kita bisa lihat memang dalam 2 hari terakhir gitu ya, 31 Juli, 1 Agustus, ini berarti waktu weekday gitu ya untuk ETF, karena kan ETF itu kan traditional finance market gitu ya, bukannya di Senin sampai Jumat aja ya, dimana mengalami outflow yang cukup signifikan, khususnya after FOMC. Setelah FOMC justru outflow-nya lumayan besar gitu ya, bahkan sempat mengalami outflow $800 juta dalam 1 hari. Makanya market mengalami penurunan. Dan kalau kita perhatikan juga dari tanggal 21 sampai 23 pun Bitcoin juga sempat ada outflow ya. Berbeda dengan Ethereum ya. Ethereum kalau kita lihat secara ETF-nya teman-teman, dalam kita katakan mungkin dalam 1 minggu 2 minggu terakhir, rata-rata ini hitam atau mengalami inflow ya, karena orang-orang berbondong-bondong beli Ethereum, khususnya institution teman-teman. Mereka mau beli Ethereum
Tapi karena Bitcoinnya turun kemarin signifikan, makanya tanggal 1 Agustus kemarin terjadi outflow juga gitu ya. Tapi overall sebenarnya memang kalau kita lihat ada perubahan secara struktural di mana Ethereum ini mulai ada permintaannya. Orang-orang mulai melihat situasi, oh Ethereum ini sepertinya menjadi a good bet juga istilahnya gitu di dalam market crypto. Makanya mungkin nanti kita coba bahas Ethereum lagi, tapi di video ini saya mau bahas mengenai lebih ke arah makronya dan Bitcoinnya juga. Dan ini salah satu contohnya teman-teman. Tom Lee yang mempunyai Bitmain Immersion gitu ya. Mereka sekarang udah mempunyai 833.000 Ethereum gitu ya. Senilai berapa? Senilai 2,9 miliar dolar. Termasuk besar teman-teman ya. Makanya buying pressure dari Ethereum kalau kita secara teknikalnya Ethereum cukup strong ya dalam beberapa minggu terakhir. Ya walaupun saat ini karena Bitcoin koreksi, ya IT-nya kalau kita lihat kayak gini sedikit mengalami koreksi juga. Gitu ya, ini koreksinya lebih dalam ya 13%. Normal lah ya karena memang naiknya udah dari 2400 ini naiknya udah 60-an% gitu. Nah, kalau kita lihat juga kondisi market crypto di bulan Agustus, untuk teman-teman set expectation-nya jangan waduh bulan Agustus ini kita akan break all time high lagi mungkin sampai 130.000 140.000 gitu ya. Nih saya akan memberikan honest opinion saya gitu ya, tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research, dan pastinya karena ini analisa bersifat opini pasti bisa salah juga gitu ya. Tapi yang saya mau share juga adalah kalau kita lihat di bulan Agustus dan September gitu ya, secara return dari Bitcoin itu nggak terlalu bagus teman-teman. Ya Agustus sendiri rata-ratanya hanya naik kisaran 1,5%. Sedangkan September itu adalah satu-satunya ya bulan di mana rata-rata Bitcoin ya waktu mengalami penurunan itu turun 3,7%, minus istilahnya. Sisanya kalau kita lihat dari Januari sampai Desember itu plus. Oh enggak, Juni juga minus, sorry ya. Juni juga minus. Jadi September ini menjadi bulan terparah secara performanya gitu. Jadi apakah akan terulang kembali? Kita akan lihat ya. Tapi situasi di sini memang Agustus September ini not a great month ya untuk market crypto biasanya. Jadi kalau misalnya market turun, justru saya saat ini lebih suka. Kenapa? Karena biasanya ini akan menjadi memprovide kita untuk buy the dip. Kita bisa beli ya crypto-crypto di harga lebih murah gitu. Ya, dan situasi mungkin masuk dari September, Oktober, November ke Desember bahkan ya, masuk ke kuartal 4 ya. Itu akan cukup menarik juga. Kenapa? Karena kita bisa lihat nih, next FOMC bulan September gitu ya. Ini kan di pertengahan ya, hampir masuk kuartal 4 lah bisa dikatakan. Potensi the Fed untuk easing itu 85%. Ya, artinya cut suku bunganya itu 85%. Bagus dong. Yes, bagus gitu ya. Mungkin akan sedikit berdampak positif terhadap market, teman-teman. Tapi kalau menurut saya seperti yang saya bahas di live sendiri, mungkin positif, tapi positifnya mungkin belum sebesar itu. Tapi nanti karena datanya itu evolving terus gitu ya, karena kita kan harus lihat data terbaru, nggak bisa terlalu banyak omong istilahnya ya, memang butuh datanya dulu. Tapi kalau kalian harus perhatikan ini, kenapa 85% ini terjadi? Ya 85% ini terjadi karena ternyata gitu ya, jumlah pekerja gitu ya, unemployment dan employment rate gitu ya, unemployment rate di Amerika, labor marketnya itu nggak sekuat yang diperkirakan gitu ya. Ada revisi-revisi. Ini saya udah share secara mendalam di dalam komunitas teman-teman ya, dari data non-farm payrolls yang direvisi. Itu kalian bisa cek aja. Kalau nggak salah di minggu lalu hari Jumat, kalian bisa langsung cek aja. Kalian tinggal scroll karena nggak terlalu banyak yang saya post mengenai detailnya ya. Jadi kalau menurut saya yes ini bagus, tapi mungkin nggak sepositif itu gitu ya. Maksudnya nggak membuat market langsung pump tinggi gitu ya. Tapi secara strukturalnya menarik gitu. Jadi kita harus bisa bersiap-siap. Kalau di minggu ini secara overview-nya kita nggak terlalu banyak data sih teman-teman. Ini saya tadi udah scrolling data-data apa yang penting ya, atau data makro sepertinya nggak terlalu banyak untuk di minggu ini. Jadi akan menjadi a great month, a great week untuk trading mungkin ya. Jadi kalian bisa perhatikan. Lalu kalau kita lihat secara data liquidation heat map sendiri, ya situasi saat ini karena market udah mulai rebound kembali, kita bisa lihat dari sini Bitcoin liquidation map sendiri 50-50 sepertinya gitu ya, untuk yang terlikuidasi gitu ya. Untuk secara short term ya, ini karena sampai 125.000, ini sampai 102.000 gitu. Ini jumlah kumulatif long liquidation leverage di kisaran 345 juta, ini juga kisaran 335 juta gitu. Tapi memang kalau kita lihat secara liquidation heat map-nya, kalau kita dari heat map ya teman-teman,
memang ada clustering gitu ya, ada membuat liquidation cluster itu di atas kisaran 119.000, 120.000. Ini akan menjadi max pain ya, potential target short squeeze juga kalau memang sentimen bearish banget dan orang-orang pada mau market turun gitu ya. Apakah sentimennya seperti itu? Saya rasa mungkin belum ya. Orang-orang belum terlalu negatif banget dengan market kalau menurut saya gitu. Jadi ya bisa jadi market lebih sedikit konsolidasi atau mungkin masih ada sedikit penurunan dulu ya. Ketika sentimen benar-benar bearish baru short squeeze itu bisa terjadi biasanya ya. Nah, kira-kira itu ya situasi overview untuk market teman-teman. Saya juga mau share juga mengenai private community saya di Laba Lab karena saat ini kita juga lagi open batch teman-teman untuk yang di bulan Agustus ya, karena ini mau memasuki bulan Agustus juga. Kalian bisa langsung cek aja paketnya. Tapi yang saya mau share sebenarnya adalah mengenai live trading, bukan live trading tapi live series kita ya, dimana di bulan Agustus ini saya akan membagikan live gitu ya. Ini teman-teman Zero to Hero Future Series gitu ya. Ini di bulan Agustus tanggal 7, tanggal 8 dan 14 Agustus gitu ya. Dan ini kalian bisa mendapatkan akses ketika kalian menjadi member di dalam Laba Lab ya. Ini memang berbayar teman-teman ya. Tapi kalian bisa mendapatkan ya, kalian bisa dari sini ada sinyal dan lain-lain, plus kalian bisa mendapatkan edukasi seperti ini juga gitu. Jadi kalian kalau mau daftar Laba Lab, saran saya sih sebenarnya sebelum tanggal 7 Agustus. Jadi biar kalian bisa mengikuti, khususnya untuk pemula-pemula, karena ini ada futures benar-benar mulai dari nol. Kita langsung membahas juga mengenai risk management sama money management dan psikologinya gitu ya. Ini membuat teman-teman cepet belajarnya gitu ya. Lalu tanggal 14 Agustusnya kita akan belajar mengenai trading blueprint, bagaimana cara kita trading mendapatkan setup yang menarik. Bahkan 80% win rate setup, dan ini bukan sekedar kata-kata doang gitu ya. Karena memang di bulan Juli sendiri win rate kita itu 83% dari total 43 trades teman-teman yang kita berikan. 83%-nya atau 36-nya itu profit ya. Ini kalian bisa cek aja, semua transparan juga. Kita baru mulai di bulan Agustus ini ya. Saat ini masih 100% win rate, tapi kita lihat ya kemungkinan nggak mungkin 100 ya pastinya ya. Tapi ya kita akan perhatikan aja gitu ya di bulan ini ya. Kalau kalian tertarik, ini juga ada di deskripsi, bisa langsung cek aja, atau kalian bisa chat aja YN Admin atau visit websitenya. Kalau kalian tertarik tinggal daftar aja ya. Sekarang kita masuk aja ke dalam overview dari market ini teman-teman. Ada beberapa chart yang saya mau share. Kita lihat pertama itu mengenai Bitcoin dulu ya. Bitcoin sebelumnya saya di live ditanya ya, apakah market akan turun lagi pada saat Monday atau market open. Ya saya bilang sendiri kayaknya enggak sih. Kelihatannya ini ada rebound karena memang udah menyentuh area point of interest juga. Kita udah lihat di sini, kita udah label dari beberapa minggu yang lalu pada saat market naik. Ini imbalance yang harus di retest ya. Bitcoinnya harus turun dulu, dan ternyata imbalance ini udah ke retest, bahkan waktu itu dump di hari Sabtu teman-teman gitu ya. Bukan waktu itu tapi beberapa hari lalu gitu ya. Saat ini naik ke atas, tapi memang 50-50 nih, apakah market bisa naik atau enggak. Dan kebetulan saya rekam video ini waktu itu sebelum market US Open gitu ya. Jadi kita akan lihat reaksinya. Tapi overall kalau saya lihat dari kayak gini, dari time frame 4 jam sendiri, ya kita sudah membentur golden pocketnya. Kalau kita lihat dari, kita tarik gitu ya, Fibonacci level, ini udah di area cukup resistance-nya cukup kuat. Exponential moving average 20 juga di area time frame 4 jam. Dan ini sebelumnya menjadi area descending channel dari Bitcoin gitu ya. Sempat kayak mau breakout gitu teman-teman. Makanya di sini saya highlight lingkaran hijau gitu ya. Istilahnya kalau mau breakout ini menarik. Tapi ternyata dia naik, tapi fake breakout, istilahnya langsung turun ke bawah. Dan saat ini berpotensi di area di sini. Jadi pressure-nya cukup kuat teman-teman. Outlook-nya bagaimana situasinya? Sebenarnya ya kembali lagi, yang tadi saya share, untuk di minggu ini nggak terlalu banyak data. Liquidation-nya di atas, tapi sentimen belum terlalu bearish. Jadi kalau misalnya market mengalami penurunan, menurut saya masih possible ya, ada kemungkinannya ya. Langsung turun bisa ya, mungkin testing kembali lagi kisaran area 112.000, karena kemarin saya lihat di 112.000 pada saat Bitcoin turun itu cukup menjadi strong level gitu ya. Langsung ada reaksi, kalian bisa di sini langsung naik ke atas 2% reaksi untuk Bitcoin. Jadi kalau misalnya kita turun dari sini mungkin akan ada reaksi, tapi target saya pribadi sebenarnya ya Bitcoin mungkin bisa menyentuh area kisaran 109.000 ya, kisaran area inilah 109.000 itu kalau ke teman-teman lihat di time frame 8 jam atau 12 jam gitu ya. Nah ini ya kisaran area warna merah ini
gitu. Ini menurut saya menjadi crucial level lah, dan menarik sekali kalau Bitcoin turun ke sini, altcoins juga turun. Ini sebenarnya turun cuma 3% aja ya, tapi ini bisa menjadi diskon yang lumayan lah kalau teman-teman mau belinya altcoins ataupun yang lain yang dimana Bitcoinnya turun, altcoinsnya juga turun. Ini menjadi diskon yang menarik gitu. Itu mungkin area level buy saya di situasi kayak gini. Apakah bisa terjadi? Let's see ya teman-teman. Tapi saya ngeliat dulu juga apakah Bitcoin bisa reclaim atau enggak. Kalau misalnya Bitcoin ternyata bisa reclaim area ini yang tergolong kita katakan untuk saat ini adalah resistance-nya, tapi ternyata Bitcoin bisa breakout seperti ini, ya mungkin area bawah sini yang tadi kita cari, area kisaran 109.000, ini mungkin nggak akan tercapai. Oh, ternyata mungkin Bitcoin langsung positif lagi, balik masuk ke dalam range area ini, ya 117 sampai 119, itu bisa terjadi gitu ya. Jadi itu yang kalian bisa perhatikan untuk Bitcoin overall-nya. Saya cenderung sebenarnya lebih ke arah ya mungkin kalau misalnya short term ya bisa cari posisi short kisaran 114 115-an, targeting area kisaran 112 atau bahkan sampai 110 ya. Itu untuk short term yang saya perhatikan. Tapi kalau ternyata dia reclaim ya better cut shortnya aja, ya kena stop loss nggak apa-apa. Saya biasa share itu, nanti saya share di Labalab ya. Nah, itu untuk Bitcoin. Kita lihat juga secara Bitcoin dominance, teman-teman. Bitcoin dominance seperti yang saya share juga sebenarnya di live baru kemarin ya. Bahkan belum nyampe 24 jam yang lalu ya. Ini masih 19 jam yang lalu ya, karena saya waktu itu stream midnight, teman-teman. Kita udah di area kisaran support levelnya gitu ya kemarin. Kalau kita lihat secara time frame tingginya ya, higher time frame, kita di posisi di sini gitu. Dimana waktu itu Bitcoin sedikit ada resistance, Bitcoin dominance ya gitu ya. Lalu turun kembali, hit area level box ini, bounce lagi. Dan kita saat ini di sini, jadi ada possibility ya kalau misalnya Bitcoin dominance sedikit naik, itu cukup normal kalau menurut saya gitu ya. Karena posisi ini cukup strong, level yang strong, istilahnya dia pullback dulu sementara ya, tapi trennya hopefully ini udah menjadi area top untuk Bitcoin dominance, sehingga ya dalam beberapa bulan ke depan altcoins bisa lebih di favor gitu ya. Tapi nggak semua altcoins ya, saya masih melihat bahwa nggak semua altcoins bisa recovery gitu. Itu untuk Bitcoin dominance. Dan terakhir yang saya mau share itu mengenai outlook Bitcoin, tapi secara higher time frame di weekly ya, time frame mingguan, dimana posisi saat ini sebenarnya belum bisa dikatakan bearish gitu teman-teman, karena kita lihat dari sini Bitcoin itu breakout dari struktural levelnya di sini dari 2021, kemarin testing di 2024, 2025. Technically kalau kita lihat zoom in ke dalam sini secara mingguan, kita tuh di area ini ada retest area. Jadi sebenarnya ini tuh kayak retest gitu. Kecuali ya Bitcoin confirm mungkin turun balik lagi ke area 107.000, closing di sini, ya mungkin ini adalah fake outnya gitu. Tapi untuk saat ini kita masih di area trend line-nya, makanya technically relatif masih lebih menarik lah untuk market saat ini. Belum harus waspada banget gitu teman-teman. Tapi situasinya seperti ini kalau kita lihat secara mingguannya gitu ya. Jadi mungkin ini aja yang saya share di video kali ini dulu teman-teman. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, likes juga teman-teman. Dan ya sekali lagi thank you semua yang udah nonton video ini juga. Dan kita akan ketemu lagi di next video pastinya. See you all, bye bye.